Kemudian yang tadi ditanyakan berkaitan dengan pengiriman bacaan, kembalinya kepada dalil. Ada nggak contoh dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha karena sudah meninggal. Begitu juga kepada anak-anaknya. Nggak ada riwayat yang seperti itu. Juga nggak ada para sahabat radhiyallahu anhum mengirimkan Al-Fatihah kepada para sahabat yang lain. Tidak ada riwayatnya. Begitu juga tidak ada para sahabat mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Kita dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya para sahabat. تقول حفظكم الله من أسئلتها يا فضيلة الشيخ تقول هل يجوز أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اجعل ثواب ذلك لزوج المتوفى أو فلان المتوفى؟ نعم يجوز هذا. يجوز الإنسان أن يذكر الله ويجعل ثوابه لأحد من أقاربه لكن الدعاء أفضل. Syekh Utsaimin yang terhormat, ini ada seorang perempuan yang bertanya, bagaimana hukumnya, apakah boleh ketika saya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian saya berdoa, ya Allah jadikanlah atau berikanlah pahala apa yang saya baca terhadap suami saya yang telah meninggal dunia. Apakah boleh ini, Syekh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Semoga teman-teman semua, para subscriber dan penonton semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan diberikan kesehatan serta kelancaran rezeki, dan yang terpenting kita tetap dalam hidayah dan taufik serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jika kelompok Wahabi menyesatkan kita, membid'ah-bid'ahkan kita, mensyirik-syirikkan kita, kita tidak usah terkejut. Karena bahasa syirik, bid'ah, kafir bagi orang lain dari Wahabi itu sudah biasa. Kalau mereka itu bosan membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain, maka temannya sendiri yang akan dibid'ah-bid'ahkan. Kalau sudah bosan membid'ah-bid'ahkan temannya, maka gurunya yang akan dibid'ah-bid'ahkan. Sebagaimana kita ketahui, Ustadz Firanda Andirja, Pak Doktor ini menganggap akidah gurunya temannya, yaitu gurunya Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi, dianggap akidahnya sebagai akidah Khawarij. Inilah memang karakter mereka, mudah menganggap orang lain yang berbeda, yang tidak sepaham dengan dirinya langsung dianggap sesat, bid'ah dan semacamnya. Masalah yang seringkali dijadikan polemik, diperuncing oleh Wahabi itu adalah masalah ihda'uts tsawab. Mengirim bacaan Al-Fatihah, mengirim bacaan zikir, mengirim bacaan sholawat terhadap orang yang telah meninggal dunia, ini oleh orang-orang Wahabi dianggap bid'ah, terutama Pak Yazid Jawas itu. Dengan gencarnya, dengan garangnya, Ustadz-Ustadz Wahabi, terutama Pak Ustadz Yazid Jawas ini menganggap orang yang ihda'uts tsawab, orang yang membaca Al-Quran, toh itu surat Al-Fatihah, Yasin dan semacamnya, atau zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, atau tahlil yang dikirimkan terhadap orang yang telah meninggal dunia, maka itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu di neraka, dan pelakunya itu adalah ahli bid'ah yang diancam dengan neraka. Itu kan dari mereka. Pak Yazid Jawas ini mengaku sebagai muridnya Syekh Utsaimin. Karena kata Firanda, saya kembali ke Firanda lagi, imam ahli sunnah sekarang itu 3. Albani, Ibnu Baz, Utsaimin. Jadi imam ahli sunnah menurut mereka saat ini 1 Albani, 2 Ibnu Baz, 3 Syekh Utsaimin. Dan Ustadz Yazid Jawas ini adalah murid dari Syekh Utsaimin. Sebagaimana ustadz-ustadz Wahabi yang lain itu lulusan dari atau murid-murid dari mereka. Nah,
Ketika Pak Yazid Jawas membid'ahkan, menyesat-nyesatkan orang yang ihda'us thawab, mengirimkan pahala bacaan yang kita kenal di Indonesia ini dengan nama tahlilan, sebenarnya itu adalah ihda'us thawab. Ini katanya muridnya Syekh Utsaimin. Mari kita sekarang bandingkan antara yang mengaku muridnya Syekh Utsaimin dengan Syekh Utsaiminnya sendiri tentang mengirimkan pahala bacaan. Apakah sama antara Pak Yazid Jawas yang mengaku muridnya Syekh Utsaimin dengan syekhnya sendiri, dengan fatwanya syekhnya sendiri, yaitu Syekh Utsaimin? Kita bandingkan. Apakah sama? Nah, ini fatwanya. Kita baca dulu. Di awal kita telah mendengar fatwa suara dari Syekh Utsaimin. Beliau ditanya bagaimana hukumnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian berdoa agar pahala bacaannya itu disampaikan kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Maka jawaban beliau adalah boleh. Ya, boleh semua pahala itu diberikan terhadap orang yang meninggal dunia. Tetapi yang lebih utama adalah mendoakannya. Sekarang kita bahas kitab beliau. Ini kitab beliau. Jadi kumpulan fatwa-fatwa dan surat Syekh Utsaimin. Tepatnya di halaman 53. Nomor pertanyaan 1569. Syekh Utsaimin ditanya, ada seorang perempuan bertanya kepada Syekh Utsaimin, "Kuntu fi Makkah al-Mukarramah." Saya ada di Mekah Mukarramah, Syekh. "Wasolani naba'un anna qaribati qad tufiyat." Ada kabar bahwa famili saya meninggal dunia. "Fatubtu laha sab'an haulal Ka'bati wa nawaituha laha. Fahal yajuzu dzalika?" Kemudian saya tawaf, ya Syekh, tawaf di Ka'bah ya 7 kali. Apakah ini boleh, Syekh? Pahalanya disampaikan, diberikan kepada kerabat saya yang telah meninggal dunia itu. Fa'ajabah, maka Syekh menjawab, fa'ajabah fadilatuh biqaulih, beliau menjawab, "Na'am, yajuzu laki an tatufi sab'an taj'alina thawabaha liman syi'ti minal muslimin." Iya, boleh. Kamu tawaf 7 kali, kemudian pahalanya kamu berikan terhadap orang yang kamu sukai, ya, dari orang-orang Islam, silahkan. Pokoknya orang Islam, silahkan. Hadza huwal masyhur min madhhabil Ahmad. Hadza huwal masyhur min madhhabil Imamil Ahmad. Inilah pendapat yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Lalu apa pendapat Imam Ahmad yang dikatakan masyhur itu? Ini. Anna ayya kurbatin fa'alahal muslimu wa ja'ala thawabaha li muslimin mayyitin aw hayyin fa inna dzalika yanfa'uhu. Ibadah apapun yang dikerjakan oleh orang Islam, kemudian pahalanya diaturkan terhadap orang Islam juga, baik meninggal dunia ataupun masih hidup, fa inna dzalika yanfa'uhu, itu semuanya bermanfaat. Sawa'un kanat hadhil qurbah amalan badaniyan mahdan, baik ibadah itu berupa amalan badaniyah yang mahdah, yang murni, sebagaimana sholat, tawaf, au malian mahdan, atau murni harta, sebagaimana sedekah, kasedekoti, au jami'an bainahuma, atau ada ibadah maliyahnya, ada ibadah badaniyahnya. Contohnya kal udhiyati, sebagaimana berkurban. Dan semuanya itu boleh diberikan kepada orang lain pahalanya, baik orang itu telah meninggal dunia ataupun masih hidup. Ini adalah pernyataan Syekh Utsaimin. Nah, di sini fatwa Syekh Utsaimin jelas bahwa beliau mengatakan boleh. Beliau mengatakan boleh mengirimkan pahala Fatihah, mengirimkan pahala tahlil, mengirimkan pahala, semua ibadah yang kita kerjakan boleh kok dikirimkan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Boleh. Ini pernyataan Syekh Utsaimin sendiri. Nah, muridnya di Indonesia plus 62 Syekh Yazid Jawas ini dan konco-konconya malah menyelisihi terhadap pendapat gurunya sendiri. Pak Yazid Jawas, gimana ente itu Pak Yazid Jawas? Guru ente Syekh Utsaimin mengatakan boleh, Pak.
Sekalipun yang lebih afdol itu ndak usah, yang lebih afdol itu adalah mendoakan saja. Tapi andaikan ada orang yang mengatakan seperti itu, yang mengerjakan seperti itu, ya itu boleh. Ini. Jadi Syekh Utsaimin bukan membid'ah-bid'ahkan, bukan menyesat-nyesatkan, hanya berkisar antara afdoliyah, antara mandub dan jaiz saja. Itu Pak Yazid Jawas ya. Jadi mengirimkan pahala Fatihah, mengirimkan pahala tahlil terhadap orang yang meninggal dunia, menurut Syekh Utsaimin hanya berkisar kepada dua hukum saja, antara mandub dan jaiz. Bukan bid'ah sesat ya. Ente ini murid gimana Pak Yazid Jawas? Ente mengaku muridnya Syekh Utsaimin, waktu nyantri terhadap atau ngaji terhadap Syekh Utsaimin, Anda tidur atau gimana? Dan untuk teman-teman Wahabi, cobalah Anda itu belajar untuk membaca teks-teks Arab. Biar tidak gampang dibodohi oleh ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia yang mengaku muridnya orang-orang Saudi Arabia semisal Syekh Utsaimin dan bin Baz. Belajar sendiri. Ketika ustadz Anda mengatakan ini bid'ah, ini syirik menurut Ibnu Baz, menurut Utsaimin, Anda buka referensinya sendiri. Benarkah apa yang disampaikan yang keluar dari mulut ustadz Anda itu benar? Sesuai dengan fakta? Kenyataannya berbeda, Pak, ya. Berbeda. Mudah-mudahan yang waras pikirannya ini mau menerima pernyataan ini, yang waras tapi pikirannya itu. Karena antara Syekh Utsaimin dan Pak Yazid Jawas yang ngaku muridnya itu jelas berbeda. Pak Yazid Jawas membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan orang yang bertahlil, yang mengirimkan pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Sementara Syekh Utsaimin sendiri tidak, hanya menyatakan bahwa itu hanya berkisar dua hukum saja, antara nadab atau sunnah dengan jaiz saja. Demikian sekedar ulasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman ini terbuka hatinya. Wa akhiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.